Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membuat video yang berhubungan dengan tugas pertama saya di Lokakarya, yaitu untuk modul yang pertama. Di Lokakarya ini judulnya perangkat dan media pembelajaran. Adapun tugas pertama saya untuk Lokakarya sebagai peserta dari PPG PAK tahun 2021. Di sini tugasnya adalah menganalisis SKL atau yang sering disebut dengan standar kompetensi lulusan, kemudian KI kompetensi inti, dan KD kompetensi dasar menggunakan taksonomi perilaku hasil belajar. Nah, yang pertama di sini adalah menganalisis SKL, KI, dan KD menggunakan taksonomi perilaku hasil belajar. Di sini analisis SKL, KI, dan KD. Yang pertama di sini adalah tentang pengertian. Lalu yang kedua, tujuannya. Kemudian unsur-unsur. Dan tahap yang paling penting di sini adalah langkah analisis yang menjadi tujuan dari tugas saya kali ini. Di sini yang perlu kita pahami, analisis SKL, KI, dan KD itu apa? Yaitu kegiatan menguraikan keterkaitan bagian-bagian dalam SKL, KI, dan KD, menelaah bagian-bagian itu dan hubungan antar bagian agar diperoleh informasi pedagogik untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar. Adapun tujuan analisis SKL, KI, dan KD, yang pertama yaitu menghasilkan program pembelajaran yang sesuai dengan target capaian SKL kurikulum. Target capaian SKL kurikulum itu adalah menghasilkan peserta didik yang unggul. Indikasinya terlihat indikasi dari peserta didik yang unggul, salah satunya yaitu mampu menghadapi persaingan global di abad 21. Kemudian kita masuk ke dalam unsur-unsur analisis. Yang pertama di sini dari standar kompetensi lulusan, kemudian kompetensi inti, dan yang ketiga kompetensi dasar. Lalu yang keempat, taksonomi perilaku belajar peserta didik. Masuk ke dalam ranah sikap, ranah pengetahuan, dan juga ranah keterampilan. Untuk ranah pengetahuan, masuk ke dalam perkembangan kognitif, kemudian bentuk pengetahuan, dan juga level kognitif. Untuk perkembangan kognitif, dimulai dari yang pertama C1 yaitu tahap mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mengkreasi. Untuk tahap faktual, dia berada pada tingkat C1 yaitu mengingat, kemudian konseptual, C2 yaitu memahami, kemudian prosedural, C3 menerapkan, kemudian metakognitif, yaitu dari C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi. Nah ini C1 sampai C3 LOTS, kemudian untuk HOTS-nya C4 sampai C6. Kalau LOTS ini tingkat berpikir rendah, kalau HOTS ini tingkat berpikir tinggi. C1 sampai C3 yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan. Kemudian untuk HOTS, C4 menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Kemudian untuk langkah-langkah
analisis SKL, KI, dan KD. Tahap yang pertama yaitu analisis kesesuaian antara KI pengetahuan dengan KI keterampilan. Lalu tahap yang kedua di situ ada analisis KD 3 pengetahuan dan KD 4 keterampilan. Untuk tahap yang pertama, input KI 3 pengetahuan dari mata pelajaran, kemudian input KI 4 keterampilan mata pelajaran, kemudian yang ketiga analisis menjelaskan peruntukannya dan apakah KI 3 sesuai dengan KI 4. Jika tidak sesuai, maka diberi rekomendasi perubahan. Kemudian untuk tahap yang kedua, itu yang pertama, input KD 3, pengetahuan mata pelajaran, kemudian input KD 4, keterampilan mata pelajaran. Yang ketiga, analisis KD 3, tingkat dan bentuk pengetahuan KD 3, apakah sudah sesuai? Nah, jika tidak sesuai, berikan rekomendasi perubahan. Yang keempat, analisis KD 4. Bentuk dan tingkat taksonomi KD 4, apakah sudah setara? Jika tidak setara, berikan rekomendasi perubahan. Yang kelima, apakah KD-KD pada semua KD 3 dan KD 4 sudah tercapai? Jika tidak, berikan rekomendasi perubahan. Kemudian saya mencoba untuk menganalisis SKL, KI, dan KD untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 7 di tempat saya bekerja, yaitu di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Untuk tahap yang pertama, yaitu analisis kompetensi inti. Ini KI 3, yaitu pengetahuan. Yang pertama, KI 4 keterampilan yang kedua, lalu kolom yang ketiga analisis dan rekomendasi kompetensi inti bagian yang ketiga. Untuk bagian pengetahuan, KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu untuk KI 4 keterampilan mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teorinya. Kemudian untuk analisis dan rekomendasi KI 3 dan KI 4 untuk program pendidikan jenjang SMP kelas 7. KI 3 dan KI 4 tersebut sudah sesuai untuk menjadi rujukan KD-KD mata pelajaran pendidikan agama Kristen pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan kelas 7 atau tingkat SMP. Nah, untuk catatan kali ini, tuntutan kompetensi inti PAK tingkat SMP berdasarkan dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI dan KD, pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, untuk KI 3 pengetahuannya itu berada pada tahap memahami. Kemudian yang kelas 8 memahami dan menerapkan. Lalu kelas 9 memahami dan menerapkan. Jadi bedanya di situ. Kalau kelas 7 hanya pada tahap memahami, sedangkan kelas 8 dan kelas 9 itu memahami dan juga menerapkan. Kemudian untuk KI 4 keterampilan, di situ ada mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Nah, bedanya di sini untuk kelas 8 dan
kelas 9 yaitu ada pada menalar di sini. Kalau kelas 7 masih belum ada ya. Ini bedanya di sini di bagian menalar. Kemudian tahap yang kedua, analisis kompetensi dasar. Untuk KD pengetahuan atau KD 3, kemudian KD keterampilan, KD 4, analisis KD 3, tingkat kognitif dan bentuk pengetahuan, rekomendasi KD 3, analisis KD 4, bentuk taksonomi dan tingkat taksonomi, kemudian rekomendasi KD 4, kesetaraan taksonomi KD dengan KI 3 dengan KD dari KI 4. Kemudian rekomendasi KD-KD pada mata pelajaran. Yang pertama di sini saya ambil untuk KD pengetahuan 3.1, yaitu memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Untuk keterampilan, membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Untuk analisisnya, tingkat dimensi kognitif. C2 memahami dan bentuk dimensi pengetahuan konseptual atau pada level LOTS. Untuk rekomendasi KD3, dimensi kognitif memahami dipasangkan dengan bentuk pengetahuan konseptual, memiliki kesesuaian sehingga tidak ada rekomendasi perubahan. Analisis KD4, membuat karya yang menunjukkan kesanggupan diri, mengampuni diri sendiri dan sesama dalam bentuk keterampilan konkret dan taksonomi tingkat meniru. Untuk rekomendasi KD4, KD 3.1 memahami atau C2 memiliki kesetaraan dengan KD 4.1 karena ada pada tingkat meniru. KD 3.1 setingkat dengan KD 4.1 sehingga tidak ada rekomendasi perubahan. Untuk 3.2 KD pengetahuannya mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah terus berlangsung bagi manusia dan alam. Untuk keterampilannya 4.2 melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara alam dan lingkungan hidup. Analisis KD3, tingkat dimensi kognitif. C2 memahami dan bentuk dimensi pengetahuan konseptual, level LOTS. Untuk rekomendasi KD3, dimensi kognitif memahami dipasangkan dengan bentuk pengetahuan konseptual, memiliki kesesuaian sehingga tidak ada rekomendasi perubahan. Untuk analisis KD4, melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara alam dan lingkungan hidup adalah bentuk keterampilan konkret dan taksonomi tingkat manipulasi. Rekomendasinya untuk KD4, KD3.2 memahami, C2 memiliki kesetaraan dengan KD 4.2 karena ada pada tingkat manipulasi. KD 3.2 setingkat dengan KD 4.2 sehingga tidak ada rekomendasi perubahan. Di sini dapat disimpulkan untuk KD 3 dari KD pengetahuan mata pelajaran pendidikan agama Kristen sudah memenuhi dimensi kognitif. Tuntutan KI 3 tingkat SMP kelas 7 yaitu memahami dalam bentuk pengetahuannya juga sudah terpenuhi yaitu faktual dan konseptual. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di video selanjutnya.